Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat Natal. Ya, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya, sehingga kita bisa merayakan Natal. Ya, tempo hari ada yang tanya kenapa di Cikarang sore, ya, karena di Depok tadi pagi gitu. Jadi di Cikarang sore. Tapi tahun yang lalu Depok sore, Cikarang pagi. Jadi ini semacam keadilan sosial bagi umat Tuhan lah. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema sukacita Natal. Mari kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, kita baca bergantian. Matius 1 ayat 18 sampai 25, saya mulai ayat 18, Bapak Ibu 19 bergantian sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya." Sama-sama. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh merayakan kelahiran Kristus, tanda cinta kasih Allah yang besar bagi kami. Dan ketika kami merenungkan firman, bukalah pikiran kami supaya kami mengerti firman dan menikmati sukacita Natal dengan benar. Tolong kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terkait dengan sukacita Natal, saya mau ajak kita untuk melihat 2 poin. Lalu Bapak Ibu dan saya akan merangkai itu dengan siapa Yesus Kristus di bagian akhir. Yang pertama, mengapa orang Kristen bersukacita atau apa itu sukacita Natal? Sukacita Natal adalah sukacita karena pengenalan dan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, sukacita Natal adalah sukacita yang muncul di dalam kehidupan saudara dan saya karena pengenalan dan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Saya mau mulai dengan membandingkan dua penulis, yaitu penulis Injil Lukas dan penulis Injil Matius. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat kepada Lukas dan Matius, kita akan menemukan bahwa dua orang ini menceritakan satu cerita yang sama dari perspektif yang berbeda dan juga sumber yang berbeda. Tampaknya Lukas menulis Injil Lukas dengan mengambil sumber terbanyak untuk kisah Natalnya dari Maria. Oleh karena itu, maka pergumulan eksistensial Maria lah yang paling banyak diangkat oleh orang yang bernama Lukas. Lukas mencatat bagaimana mereka datang, Maria bertanya, dan apa yang dilakukan oleh Maria, menyimpan berita itu di dalam hati dan seterusnya. Lukas mencatat Injilnya dengan menjadikan Maria sebagai sumber, dan kemudian dia mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah atas segala bangsa. Maria ketika menerima berita dari sang malaikat digambarkan sebagai perempuan yang bergumul, oleh karena dia bukan hanya menerima kabar sukacita, tetapi kabar sukacita bagi dunia adalah kabar yang bisa menghasilkan pergumulan hebat di dalam kehidupannya, bahkan bisa mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Namun saudara dan saya menemukan bahwa Lukas juga mencatat respon yang tepat, yaitu dia taat kepada kehendak Allah waktu dia berkata, "Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu." Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa lihat ada satu perspektif, yaitu perspektif kesaksian Maria. Sementara itu, Bapak Ibu dan saya di dalam Injil Lukas, kita akan menemukan perspektif yang sedikit berbeda. Kelihatannya Injil Matius itu mencatat apa yang menjadi pengalaman dari orang yang bernama Yusuf ketika kisah Natal itu terjadi. Maka teks yang kita temukan hari ini atau yang kita baca hari ini berbicara mengenai pergumulan eksistensial orang yang bernama Yusuf ketika dia lihat bahwa Maria, tunangannya itu, mengandung. Waktu dia lihat Maria mengandung, karena dia tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi sesungguhnya pada Maria, maka dia bergumul. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk kemudian menceraikan Maria. Sampai malaikat datang dan kemudian malaikat memberitakan seluruh peristiwa ini kepada dia. Baru kemudian dia mengambil respon yang tepat, yaitu taat kepada kehendak Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu bisa lihat hal ini. Ketika mereka melihat fakta Yesus Kristus, mereka berhadapan dengan apa yang disebut sebagai pergumulan. Meskipun malaikat datang, malaikat tidak meniadakan pergumulan mereka. Tetapi juga Bapak Ibu dan saya melihat fakta yang lain, yaitu mereka memutuskan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai sukacita Natal, Bapak Ibu dan saya bisa belajar dari dua perspektif ini. Baik Lukas maupun Matius bercerita mengenai Maria maupun Yusuf yang sama-sama menikmati sukacita di tengah-tengah pergumulan. Pergumulan tidak ditiadakan. Natal tidak meniadakan pergumulan. Tetapi dua orang ini sama-sama menikmati sukacita oleh karena Kristus di tengah-tengah pergumulan. Setelah mereka paham rencana Allah dan setelah mereka tahu siapa Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saya percaya bahwa sukacita Natal tidak dijumpai di dalam pesta pora, di dalam ketiadaan daripada apa yang disebut sebagai pergumulan. Sukacita Natal itu ditemukan di dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus dan perjumpaan dengan Dia. Mari kita lihat pasal 2 ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat 10, minta Bapak Ibu membacakannya. Pasal 2 ayat yang ke-10. Tentang orang Majus. 2, 3. Mereka bersukacita karena bintang itu sekarang berhenti dan mereka tahu di mana mereka akan berjumpa dan mengenal pribadi yang mereka cari itu. Bapak Ibu, ketika Majus datang mencari Yesus, itu bukannya tidak ada pergumulan. Mereka harus berkorban untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Pengorbanan pertama adalah emas, kemenyan, dan mur. Seringkali ketika kita bilang orang Majus itu berkorban, yang kita ingat adalah emas, kemenyan, dan mur. Pada masa itu, 3 macam persembahan ini adalah persembahan yang mahal. Kalau Bapak Ibu dan saya hitung-hitung berdasarkan apa yang dilakukan oleh para penafsir, biaya yang mereka keluarkan itu cukup gede. Ya mungkin kita bisa banding-banding sedikit dengan budget Natal kita lah. Mahal sekali apa yang mereka keluarkan hanya untuk 3 macam persembahan itu. Yang kedua, mereka harus mengorbankan waktu. Perjalanan yang mereka lakukan itu membutuhkan waktu 6 bulan sampai kira-kira 1,5 tahun. Perjalanan pada masa itu membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1,5 tahun hanya untuk berjumpa dengan satu manusia yang namanya Yesus itu. Siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang mau jalan 6 bulan 1,5 tahun hanya berjumpa dengan satu bayi yang kita nggak kenal? Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang sebenarnya. Tapi mereka harus mengorbankan waktu mereka. Bukan cuma itu, biaya hidup yang harus dikeluarkan selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun itu adalah biaya yang cukup besar. Kenapa Yerusalem gempar waktu orang-orang Majus masuk ke dalam Yerusalem? Di situ dikatakan Herodes terkejut, orang penduduk Yerusalem terkejut. Apakah hanya karena berita itu? Sebelum mereka bicara dengan Herodes, Yerusalem sudah terkejut karena rombongan itu adalah rombongan yang besar. Bapak Ibu, pada masa itu dengan membawa persembahan yang semahal itu, tidak mungkin hanya 3 orang yang datang. Seringkali kan kita dapat gambaran, cuma 3 orang yang datang karena masing-masing membawa persembahannya, emas, kemenyan, dan mur. Tapi nggak mungkin. Perjalanan yang panjang 6 bulan sampai 1,5 tahun yang ditempuh oleh mereka melalui perjalanan yang juga sulit membutuhkan banyak orang demi keamanan mereka. Maka ini adalah sebuah rombongan yang sangat besar. Cost yang harus dikeluarkan untuk perjalanan ini saja terlalu besar, Bapak Ibu. Yang terakhir, perubahan ritme hidup. Bintang itu hanya muncul pada malam hari. Maka mereka akan berjalan pada malam hari dan pada siang hari waktu orang tidur, orang kerja, mereka tidur. Jadi ritme hidup mereka akan berubah selama kira-kira 1,5 tahun. Bolak-balik dari tempat mereka menuju kepada Yerusalem, lalu balik lagi dari Yerusalem kembali ke tempatnya mereka. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan nanti ketika mereka kembali ke tempat asal mereka, mereka harus mengubah lagi ritme hidup mereka. Bukankah ini adalah sebuah proses yang sangat sulit? Tetapi saudara akan menemukan di dalam ayat yang ke-10 seolah-olah semua beban itu hilang ketika mereka menemukan tempat di mana anak itu berada. Sukacita yang diberikan oleh Allah menggantikan seluruh kelelahan mereka. Semua yang telah mereka keluarkan. Uang mereka, tenaga mereka, waktu mereka, perubahan ritme hidup mereka seolah-olah terbayarkan oleh karena mereka berjumpa dengan Kristus. Inilah sukacita Natal. Sebesar apapun Bapak Ibu dan saya mengeluarkan biaya untuk merayakan Natal tahun ini, seberapa banyak pun Bapak Ibu dan saya mengeluarkan biaya untuk mendandani rumah kita, mendandani diri kita untuk merayakan Natal pada tahun ini, jika engkau dan saya tidak pernah berjumpa dengan Kristus dan tidak mengenal Kristus, maka perayaan Natal ini menjadi sia-sia. Tetapi kalau engkau dan saya mengenal Kristus dan berjumpa dengan Dia, mungkin hari ini engkau dan saya tidak mengenakan baju yang baru,
Tidak mengenakan hal-hal yang biasa dikenakan oleh orang lain pada saat Natal. Engkau dan saya tetap bisa menikmati sukacita yang sejati. Ini Natal, saudara-saudara. Ini Natal yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Sukacita Natal karena kita berjumpa dengan Kristus yang kita kenal di dalam kitab suci. Yang kedua, apa itu sukacita Natal? Sukacita Natal adalah sukacita yang tidak meniadakan pergumulan dan kegalauan di dalam hati manusia. Tetapi sukacita Natal melampaui kegalauan hati saudara dan saya melalui satu jalur yang disebut sebagai ketulusan hati. Sekali lagi, sukacita Natal tidak meniadakan pergumulan, tidak meniadakan kegalauan di dalam hati saudara dan saya. Maka pada saat merayakan Natal mungkin saja ada di antara saudara dan saya yang masih bergumul dan masih galau hati kita. Tetapi sukacita Natal memungkinkan saudara dan saya melampaui kegalauan hati kita melalui satu proses yang disebut sebagai ketulusan hati, atau apa yang hari ini saudara dan saya baca itu bisa diterjemahkan sebagai keluasan hati. Yusuf adalah orang yang tulus hati katanya. Bahasa lain bisa diterjemahkan dia adalah orang yang luas hati. Yusuf galau kok. Yusuf bergumul antara mempertahankan cintanya atau menceraikan Maria. Ini kan sulit. Saya kira anak muda yang pacaran paling mengerti hal ini. Kalau Anda sementara jatuh cinta, lalu kemudian ada masalah, memikirkan untuk memutuskannya, itu begitu sulit. Pernah ada pemuda datang kemudian konseling, waktu itu masih di Depok. Pak, saya dan pacar saya bergumul. Lalu kemudian cerita panjang lebar. Setelah itu saya tahu belakangan bahwa pacaran beda agama ini. Lalu saya bilang, ya sudahlah, mungkin ini cara Tuhan untuk kalian putus. Wah Pak, tapi sudah berapa tahun ini? Saya bilang, udah putusin aja Pak, ini berat. Dalam hati saya, nanti kalau Tuhan putusin kamu baru tahu rasa. Tetapi memutuskan relasi itu adalah sesuatu yang sulit. Meskipun saudara dan saya bisa lihat, seolah-olah dari perspektif Yusuf sebelum malaikat datang, ada noda di dalam relasi mereka. Tetapi ini sulit. Mempertahankan relasi dengan Maria atau menceraikan dia. Ini pilihannya antara cinta atau hukum. Hukumnya orang Yahudi bilang, kalau ada seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki, lalu kemudian dia berzina dengan laki-laki yang lain, maka perempuan ini harus diceraikan. Karena dia tidak layak untuk dinikahi oleh calon suaminya, bahkan oleh laki-laki yang lain. Jadi pilihannya adalah cinta atau hukum. Dan saudara bisa menemukan sekarang kalau Yusuf galau, jalan kunci untuk menemukan jalan keluar, Alkitab mengatakan dia adalah seorang laki-laki yang tulus hati atau luas hati. Apa yang dimaksud dengan tulus atau luas hati? Tulus hati pada bahasa aslinya berarti orang yang memperhatikan firman dengan saksama dan dengan saksama pula menerima dan mentaati firman. Jadi dengan saksama dia memperhatikan firman, menerima firman dan mentaati firman. Saya pernah renungkan di sini, atau mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 17. Pergumulan dengan firman bukan menyempitkan hati, tetapi meluaskan hati. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 17. Minta Bapak Ibu membaca ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. 2, 2, 3. Orang-orang Yahudi, sama-sama Yahudi, yang satu ditempatkan di Berea, yang satu ditempatkan di Tesalonika. Meskipun sama-sama Yahudi, tetapi kemudian ada perbedaan. Mereka yang belajar firman secara serius, kemudian diluaskan hatinya oleh firman. Maka dikatakan mereka lebih baik hati oleh karena mereka meneliti kebenaran firman. Yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saat ini adalah ketika Bapak Ibu dan saya banyak berjuang untuk belajar kebenaran firman, kalau hati kita menjadi semakin sempit, kita makin jadi semakin keras dan punya kemungkinan untuk makin besar melukai orang lain. Besar kemungkinan kita salah baca Alkitab. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya baca Alkitab, belajar firman, dan kemudian kita menjadi orang yang makin keras, makin punya kemungkinan untuk melukai orang lain. Justru karena kita pegang kebenaran firman, maka kita mungkin salah baca kebenaran firman, bukan secara hurufiah, tetapi inti daripada firman itu. Bapak Ibu, yang namanya radikalisme, itu ada di dalam semua agama. Fundamentalisme, itu ada pada semua agama. Seringkali kita bilang kan, saya sangat percaya bahwa hari ini kalau saudara saya sebut yang namanya teroris, pasti dia beragama. Di Indonesia, ya dia punya agama yang tertentu. Tapi kalau saudara pergi ke negara yang lain, mungkin saja teroris itu beragama Kristen.
Di India saudara dan saya akan menemukan mungkin teroris itu beragama yang lain. Tetapi teroris selalu muncul dari apa yang disebut sebagai fundamentalisme. Ciri fundamentalisme adalah mereka membaca Alkitab atau membaca kitab suci mereka berdasarkan huruf-huruf yang tertulis, tetapi mereka tidak mencari apa makna yang sesungguhnya. Yusuf berjuang untuk kemudian memahami kebenaran firman dan mengaplikasikan di dalam hidup. Dan Bapak Ibu, mari kita mulai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang pertama ayat 20. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Bapak Ibu, kata mempertimbangkan perlu kita garis bawahi, karena kata mempertimbangkan di sini di dalam bahasa aslinya bukan bermaksud sekedar berpikir dan mencari solusi. Jadi Yusuf tidak hanya sekedar sedang berpikir dan mencari solusi. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan di sini adalah dia berusaha untuk mengerti firman yang mengarahkan keputusan dan tindakannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan main di dalam Alkitab. Dan kemudian dia juga pada saat yang sama bisa menyenangkan hati Tuhannya. Bapak Ibu, mungkin ketika saya bilang tulus hati di sini, Bapak Ibu dan saya sementara berbicara mengenai orang yang mencari ketenangan di dalam pikiran dan hati dengan mencari kebenaran firman. Sekali lagi, berusaha untuk mendapatkan ketenangan di dalam pikiran dan hati dengan mencari kehendak Allah di dalam firman. Karena dia berusaha untuk mengarahkan pikiran dan keputusan-keputusannya berdasarkan dengan firman. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa dia menemukan kira-kira sedemikian. Dia harus mengambil satu keputusan, yaitu cerai. Dia harus meneliti kebenaran perjanjian lama, dan kebenaran perjanjian lama memang menyarankan apa yang disebut sebagai perceraian. Tetapi kan untuk bercerai ini dia punya dua kemungkinan. Yang pertama, dia bercerai dengan cara membawa kasus ini ke publik, sehingga Maria itu bukan hanya dipermalukan tetapi juga bisa mengalami kematian, atau melakukan diam-diam di depan dua orang yang terhormat. Jadi dia nggak bawa ke publik, tapi dia panggil dua orang yang dikenal di dalam masyarakat dan yang tahu kisah pernikahan mereka, pertunangan mereka. Dia panggil dua orang itu dan kemudian menyatakan saat ini pertunangan ini tidak dilanjutkan tetapi bercerai. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Dia punya dua kemungkinan, membahayakan perempuan ini supaya seolah-olah keadilan itu berjalan, atau kemudian menceraikannya diam-diam sehingga relasi ini putus. Namun pada saat yang sama perempuan ini tidak menghadapi bahaya yang terlalu besar. Ketulusan hati membuat dia kemudian waktu dia mencari kebenaran firman, dia bukan hanya menemukan kebenaran untuk yang harus dia pegang, tetapi dia juga menemukan bagaimana seharusnya bertindak sehingga Maria yang memang sudah adalah orang yang dari sudut pandang dia sekali lagi berdosa karena zina, tetapi kemudian tidak mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Dengan mengambil keputusan yang sedemikian, Yusuf akan menemukan ketenangan di dalam jiwanya. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan apa yang disebut sebagai pergumulan, biasanya kita akan tanyakan ya kalau kita orang Kristen, Tuhan maunya apa sih? Maka kita harus cari dulu kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan ini kemudian diaplikasikan di dalam pergumulan saya? Inilah yang seringkali menjadi pertanyaan yang harus saudara dan saya tanyakan di dalam situasi kita sebagai orang Kristen, atau untuk menjawab kegalauan hati kita. Setelah kita tahu kehendak Tuhan, bagaimana seharusnya mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, biasanya kita akan memperoleh apa yang disebut sebagai damai di dalam hati. Meskipun pergumulan masih ada. Sekali lagi, Natal atau firman Tuhan itu tidak pernah meniadakan pergumulan saudara dan saya. Tetapi menenangkan hati kita. Ada orang pakai istilah FOM itu. Meyakinkan hati kita di dalam keputusan-keputusan yang tepat atau tidak tepat. Orang yang tulus hati adalah orang yang menemukan ketenangannya di dalam kehendak Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dan kemudian waktu dia memutuskan, paling tidak berdasarkan pemikiran, harusnya kalau saya pelajari firman ini diceraikan. Tapi saya juga tidak bisa melihat dia ada di dalam bahaya yang besar. Maka saya akan menceraikan dia secara diam-diam. Waktu keputusan ini diambil, Tuhan kemudian mengintervensi. Dia mengutus malaikat, dan malaikat itu datang berbicara kepada Yusuf. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ini menarik. Karena cerita ini mengatakan malaikat datang kepada Yusuf. Saya mau tanya, malaikat pakai baju warna apa? Nggak tahu kan Bapak Ibu ya? Inilah perbedaan kesaksian Alkitab tentang penampakan malaikat dengan kesaksian-kesaksian modern di dalam gereja hari ini. Hari ini kalau ada kesaksian mengenai orang jumpa malaikat di dalam gereja, setengah jam, 25 menit habis hanya mau cerita mengenai penampilan malaikat itu. Klasik itu, bajunya putih, bercahaya, cakep. Sampai hari ini Bapak Ibu pernah dengar ada orang kesaksian, malaikat datang pakai baju hitam. Atau jangan bajunya, baju putih tapi kulitnya hitam kayak saya.
Bapak Ibu ketemu begitu? Enggak. Ini sudah unbiblical, rasis pula. Saya tidak pernah ketemu di dalam Alkitab. Alkitab memberi penjelasan kepada kita secara detail mengenai malaikat itu warna kulitnya apa, bajunya warna apa, dan seterusnya. Kecuali di dalam beberapa konteks yang disebut sebagai penglihatan para nabi itu. Ketika malaikat datang, karena dia adalah utusan Tuhan, maka fokusnya bukan tampilannya dia. Ketika dia datang, maka fokusnya adalah kehendak Allah. Dia datang untuk memberi pengertian kepada Yusuf dan memberi petunjuk kepada Yusuf mengenai respon yang benar. Ini yang terjadi. Allah mengintervensi melalui malaikat supaya Yusuf mengerti kehendak Tuhan. Ada kalimat, jangan takut, ambil Maria itu. Jangan takut, jangan batalkan pernikahan kalian. Kamu harus mengambil dia untuk menjadi istri. Kenapa? Karena ini kehendak Allah. Dan kalau malaikat datang untuk memberi apa yang disebut sebagai pemahaman, Allah tidak menghendaki orang Kristen taat tanpa pengertian. Hati-hati ini. Seringkali saudara dan saya memiliki ketaatan yang buta. Kita tidak mengerti, asal pendeta ngomong kita lakukan. Tapi kalau Yusuf taat buta, maka saudara dan saya akan menemukan keputusan akhirnya adalah cerai. Sudah tertulis kok dalam perjanjian lama. Tapi keputusannya sedikit berbeda. Kenapa? Karena ini bukan ketaatan yang buta. Dia taat setelah dia memahami apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Saya kira di dalam proses pendidikan, hamba Tuhan gagal kalau dia memaksa jemaat melakukan sebuah keputusan tanpa memberi pengertian. Pokoknya saya hamba Tuhan, jadi kamu jalan. Orang tua gagal ketika dia mendidik anaknya sekedar dengan menggunakan pokoknya, tanpa memberi apa yang disebut sebagai pengertian. Bahkan Tuhan ketika minta Yusuf taat, dia mulai dengan mengutus malaikat untuk memberikan apa yang disebut sebagai pengertian. Sehingga ketika Yusuf taat dengan pengertian. Kenapa nggak boleh takut ambil Maria? Sebab anak yang ada dalam kandungannya itu bukan berasal dari benih laki-laki yang lain. Tetapi itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Maria. Maka saudara dan saya akan menemukan Yusuf mengambil respon yang tepat dalam ayat 24 dan 25. Ayat 24 dia mengambil Maria menjadi istrinya. Ayat 25 dia memberi nama kepada anak itu. Pada masa itu yang memberi nama kepada anak adalah ayah. Jadi kalau papa Yusuf memberi nama kepada Yesus, itu berarti dia menerima anak itu sebagai anaknya. Respon yang sangat tepat, sama seperti apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Jadi apa itu damai Natal? Damai Natal adalah damai yang saudara dan saya miliki setelah saudara dan saya mengerti kehendak Allah. Saudara dan saya memutuskan untuk menerima kehendak Allah, dan saudara dan saya mentaati kehendak Allah. Damai Natal tidak bisa dilepaskan dari tiga hal ini. Memahami kehendak Allah, memutuskan untuk menerima kehendak Allah, dan mentaati apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Damai sorgawi itu tidak meniadakan pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Tapi damai sorgawi itu melampaui pergumulan saudara dan saya melalui pengertian terhadap firman, keputusan untuk taat kepada firman setelah kita menerima itu sebagai kebenaran. Sukacita Natal melampaui kegalauan hati kita melalui apa yang disebut sebagai ketulusan hati. Tulus karena kita mengerti firman, tunduk kepada firman dan kita menerima itu, lalu kemudian itu terekspresi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah taat, kadang-kadang kan kita bilang saya sudah taat tapi belum sejahtera. Persoalan bukan ada pada firman, persoalan ada pada kita. Kalau sudah tahu itu kehendak Tuhan, lakukan. Apa kata orang? Terserah. Seringkali kan kita sudah lakukan kehendak Tuhan, kita masih... waktu saya khotbah terakhir mengenai Sakaria, saya bilang, kan kita selalu berdiri di hadapan dua penilaian itu. Pertama di hadapan Allah, yang kedua di hadapan manusia. Ada masa penilaian manusia sama seperti apa yang Allah berikan. Tapi ada masa di mana penilaian manusia beda dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau penilaian manusia berbeda dari apa yang Allah berikan, ya kenapa mesti pusing? Biarkan dia bicara. Biarkan dia kemudian memberikan komentarnya. Tapi saudara dan saya tidak punya tanggung jawab untuk kemudian berurusan dengan itu dan hati kita galau karena penilaian orang lain. Seringkali orang Kristen gelisah untuk hal-hal yang tidak perlu kan. Kita gelisah karena perkataan orang lain. Kita gelisah karena penilaian orang lain. Jika penilaian itu benar, wajarlah Bapak Ibu dan saya gelisah. Tapi kalau penilaian itu salah, Bapak Ibu dan saya tidak seharusnya gelisah.
Seharusnya Bapak Ibu dan saya gelisah jika Bapak Ibu dan saya hidup dan di dalam penilaian Tuhan berdasarkan kebenaran firman, saudara dan saya menghidupi prinsip hidup atau jalan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini masalahnya. Saya kira Yusuf, pergumulannya nggak selesai. Dia harus besarkan anak itu. Bapak Ibu, di dalam beberapa teks kita menemukan orang Israel bilang, kami tahu dari mana dia datang. Kami tahu siapa papa dan mamanya. Itu bukan hanya sekedar mereka tahu siapa Yusuf dan siapa Maria. Tapi mereka tahu apa yang terjadi di dalam cerita Natal. Dan dari perspektif orang, anak ini, kita pakai bahasa kita hari-hari orang Indonesia, anak haram kan. Mengapa Yesus ditolak di negerinya sendiri? Karena orang-orang di negerinya sendiri tahu cerita ini. Tetapi mereka masih tinggal dengan perspektif yang mereka tidak pahami. Maria dan Yusuf menjalani seluruh proses itu karena mereka hidup bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Tuhan. Sukacita kita sebagai orang Kristen pada hari raya Natal tidak bergantung kepada hal-hal yang eksternal yang merusak sukacita yang sejati. Kalau hari ini sekali lagi Bapak Ibu harus merayakan Natal, pergi kemana-mana dan merayakan Natal, maka pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih yang saudara mengerti mengenai kehendak Tuhan? Apakah saudara menerima kehendak Tuhan? Apakah saudara melaksanakan kehendak Tuhan? Beberapa hari yang lalu, saya saling chat dengan satu orang dan kemudian menceritakan mengenai pergumulan hati. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi sedalam chat sebelumnya sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan juga mengenai kehendak Allah. Dan kemudian saya bilang, kalau mau itu hati tenang, cuma satu pilihan. Terimalah kedaulatan Tuhan. Terimalah kehendak Tuhan meskipun itu menyakitkan. Ada masa di mana saudara dan saya sulit terima kehendak Tuhan karena itu menyakitkan dan itu merugikan kita. Tapi Bapak Ibu dan saya nggak akan damai kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengatakan kira-kira kalimatnya sedemikian. Ini kehendak Tuhan, saya terima dan saya akan lakukan. Ada orang-orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya pernah share di sini. Teman saya seangkatan di I3 masuk STT usia 60 tahun. Tuhan panggil kira-kira 17 tahun. Berarti ketika dia umur kira-kira seperti saya waktu dipanggil Tuhan, dia sudah dapat panggilan, tetapi terus lari ke sana kemari. Jadi pengusaha, kelihatannya Tuhan izinkan dia berhasil. Sampai kemudian kadang-kadang Tuhan pukul usahanya dia, bikin dia sakit. Lalu kemudian dia janji, Tuhan kalau seandainya saya sembuh, saya akan responi panggilan itu. Sembuh. Tapi lanjut lagi sampai usia 60. Baru dia masuk STT. Setelah dia masuk STT, dia bikin repot satu STT. Bapak Ibu masuk STT pada usia 60. Bukannya tidak bisa, tetapi cukup sulit. Di I3 itu, tahun pertama saudara tidak bisa lulus kalau belum lulus yang namanya Ibrani 1, Ibrani 2. Jadi belajar bahasa Ibrani semester 1. Kalau nggak lulus, langsung DO itu. Jadi semua jantungan itu, belajar serius supaya lulus. Lulus Ibrani 1 semester 1, apakah lolos? Belum. Masih ada Ibrani yang kedua. Dan ini kan makin rugi kan ya. Sudah lolos semester 1, masuk semester 2 dan gak lolos. DO lagi. Kalau lolos Ibrani, apakah sudah selesai masalah? Belum. Pada tahun yang kedua, kita masuk semester 3, harus lolos yang namanya Yunani 1. Bayangkan sudah lulus 1 tahun, masuk 1,5 tahun baru DO. Ini kan rugi kan. Sekolah gak akan kembalikan uang sekolah kan. Masuk semester 3, lulus, belum lolos itu. Tunggu semester yang keempat, Yunani 2. Kalau lolos ini, baru kemudian kita bisa kuliah selanjutnya. Maka di I3 itu tahunnya kami, waktu saya masih kuliah. Saya nggak tahu sekarang. Tapi mahasiswa nggak boleh pacaran, 2 tahun. Dari tahun pertama sampai tahun kedua, nggak ada mahasiswa boleh pacaran. Supaya dia bisa belajar Yunani. Cinta nggak boleh mengganggu cinta kami kepada Yunani dan Ibrani itu. Dan kemudian di dalam proses itulah, saya masih ingat semester 1, semester 2. Saya emosi sekali sama teman saya yang 60 tahun ini. Setiap kali mau ujian tengah semester sama ujian akhir semester, pasti dia datang ke asrama. Di asrama kami kalau belajar itu supaya ringan, biasanya belajar dibagi. Satu orang yang berapa bab gitu, kemudian duduk nanti dia jelaskan isi bab itu. Besok ujian agak sedikit lebih gampang. Kami baca run through, kemudian ada teman yang menjelaskan, itu kan ringan. Begitu juga dalam belajar bahasa ini. Biasanya dia sudah tahu tempat di mana kami kumpul. Ketuk pintu kamar kami belajar itu kemudian masuk. Saya boleh ikut? Masa kita mau bilang kepada orang tua nggak boleh? Ya sudahlah, bolehlah. Tapi kalau begitu dia masuk, sudah begitu datang sering terlambat.
Dia datang, begitu dia masuk, kita akan mulai dari awal tuh. Kawan yang lain itu akan menjelaskan dari awal sampai tengah. Dia bilang, saya kurang mengerti. Yang mana dia bisa kasih tunjuk bab awal lagi. Kami mulai, dan kadang-kadang ujian, sampai hari ujian, sampai pagi tuh. Sampai waktu ujian. Kami nggak selesai bab yang seharusnya untuk ujian. Kadang-kadang kami pikir, kami lulus, itu anugerah Tuhan. Yang membuat kami hampir gak lulus adalah hamba Tuhan. Yang terus menunda panggilannya dia. Satu kali setelah dia lulus, kemudian sekarang dia sudah melayani di Kalimantan. Selesai 2 tahun itu. Dia panggil kami makan di rumahnya dia. Kami makan, kemudian bersaksi dia. Saya bersyukur sekali. Oleh anugerah Tuhan, saya lulus juga. Paling tidak nanti pelajaran yang lain tidak seberat yang ini. Gitu. Waktu itu saya yang bawa firman Tuhan. Kemudian Bapak bersyukur, Bapak punya ucapan syukur memang mesti banyak. Karena Bapak bersyukur, pertama Bapak lulus. Bersyukur kami ini punya murka, tidak turun-turun sama Bapak. Bapak juga harus bersyukur, karena kami semua ini juga lulus. Seharusnya kami sudah lulus lebih dulu dari Bapak. Tapi dengan adanya Bapak, kami punya jantung tuh sama seperti Bapak. Kalau istri Bapak bergumul, kami pun bergumul. Tetapi pergumulan yang besar itu ada gara-gara apa sih? Cuman satu, menunda keputusan untuk ikut Tuhan puluhan tahun. Sebenarnya ya, kalau hari itu dia dipanggil dan kemudian dia ikut, saya nggak bilang nggak ada pergumulan. Tetapi kegelisahan di dalam hati puluhan tahun itu nggak perlu ada kan? Wong dia sudah tahu dia ada di track yang benar kok. Kalau saya melayani di tempat ini, saya cuma perlu tahu saya ada di tracknya atau enggak. Kalau saya masih ada di track yang benar, orang mau ngomong apa terserah. Kalau saya ada di track yang benar, ketika hati saya galau, saya bisa lebih gampang menenangkan. Saya sudah ada di jalur yang benar. Yang Bapak Ibu dan saya butuhkan pada saat kita merayakan Natal, bukan hanya pengenalan terhadap Kristus, tapi mengenal kehendak Kristus, menerima itu dan mentaatinya. Yang terakhir, saudara, Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa sukacita Natal itu berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya lihat, seluruh yang disebut sebagai damai atau sukacita Natal, baik di dalam perspektif Matius maupun Lukas nanti, kalau saudara dan saya baca, seluruh sukacita itu dibingkai oleh satu hal atau satu tema utama, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah siapa Yesus ini sehingga damai Natal itu berpusat kepada dia. Dalam perayaan Natal kita, tanggal berapa kemarin tuh? Minggu yang lalu lah. Bapak Ibu dan saya waktu kita merayakan Natal, tanggal 16 saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus dan kita itu sama-sama manusia. Ini yang bikin Erastus Sabdono bilang, ya Yesus sama dengan kita. Tetapi seharusnya dia cukup jeli untuk melihat bahwa Yesus berbeda dari kita di dalam urusan paling tidak hari ini, kelahiran dari seorang perawan. Di dalam konteks ini, dia melampaui semua manusia. Ada yang bilang, terkait dengan problematika kelahiran Yesus Kristus ini, mungkin ini adalah anak Yusuf, tetapi tidak mungkin. Teks Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa ini bukan benih Yusuf, karena Yusuf sendiri terkejut. Pertunangan itu kan setelah pertunangan hari ini itu butuh waktu kira-kira 1 tahun sampai kira-kira 2 tahun sebelum mereka menikah. Tetapi pertunangan pada zaman itu pada orang Yahudi kan berbeda dengan posisi kita hari ini, orang bertunangan. Bertunangan hari ini itu belum bisa disebut sebagai relasi suami istri. Tetapi pada masa itu ketika orang dipertunangkan, relasinya sudah seperti suami istri. Bedanya cuman pada masa pertunangan perempuan masih tinggal di rumah orang tuanya. Belum boleh ada apa yang disebut sebagai relasi seksual. Tetapi ikatan itu kuat sehingga kalau putus, perempuan ini disebut sebagai janda. Kalau mereka sudah tunangan, lalu kemudian calon suaminya ini meninggal, dia disebut sebagai janda. Dan untuk memutuskan relasi ini, gak segampang anak muda sekarang. Sudah tunangan kemudian bilang bubar, tinggal kembaliin cincin. Gak bisa. Pada masa itu harus melewati satu proses yang disebut sebagai perceraian. Karena ini adalah sebuah relasi yang sangat serius sekali lagi. Dan ketika Yusuf mendapati bahwa Maria itu mengandung, dia terkejut. Ini bukan benihnya dia. Dia ingin menceraikan Maria. Ini memberi petunjuk bahwa dia yakin sekali bahwa dia tidak pernah menyentuh Maria. Ini bukan benih Yusuf, karena ayat 24 sampai 25 juga menegaskan hal yang sama, bahwa dia tidak pernah menyentuh Maria, tidak memiliki relasi seksual dengan Maria sampai kapan? Sampai anak yang ada dalam kandungan Maria itu lahir. Maka ini pasti bukan anak daripada Yusuf. Ada yang bilang, mungkin saja
anak dari laki-laki yang lain. Tetapi Alkitab, Matius itu seolah-olah secara tidak langsung membantah hal ini. Ketika dia menuliskan mengenai seorang perempuan, yaitu Maria, ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, istilah pada waktu Maria atau perempuan itu, kata yang dipakai itu parthenos. Dari kata alma. Mari saudara dan saya mungkin kita bisa buka terlebih dahulu di Yesaya pasal yang ke-7. Minta Bapak Ibu baca. Yesaya 7 ayat 14, 2, 3. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan seterusnya. Kata perempuan muda itu datang dari satu kata Ibrani, yaitu kata alma. Kata alma ini memang tidak harus diterjemahkan virgin atau seorang perawan tentu saja. Tetapi juga pada saat yang sama Bapak Ibu, di dalam Alkitab kira-kira ada 7 kali penggunaan. Memang hanya 2 kali digunakan untuk perempuan yang gadis atau perawan. Sisanya adalah perempuan yang sudah menikah. Jadi istilah alma bisa berarti seorang perempuan muda yang sudah ada pada usia bisa menikah. Perempuan muda usia kira-kira 12 sampai 15. Pada waktu itu yang dipertunangkan dan dinikahkan adalah anak perempuan berusia 12 sampai dengan 15 tahun. Tetapi kenapa ini kemudian oleh Matius digunakan kata parthenos yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata yang lain kecuali kata virgin atau seorang perawan. Bapak Ibu, kata alma ketika diterjemahkan, jadi kata alma itu dalam bahasa Ibrani, ketika Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam bahasa, biasanya orang tulis itu cuma L, X, X. Itu maksudnya 50, 10, 10, 70. Kenapa? Karena itu diterjemahkan oleh 70 ahli Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang ahli Perjanjian Lama, mereka menerjemahkan dari bahasa Ibrani menuju kepada bahasa Yunani. Menariknya di dalam Septuaginta itu, kata alma sudah diganti dengan parthenos. Mereka adalah teolognya orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti isi Yesaya ketika mereka menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani menuju kepada bahasa Yunani. Oleh karena itu maka seorang penulis mengatakan kira-kira demikian. Penggunaan kata parthenos mengindikasikan ada sebuah peristiwa yang luar biasa pada perempuan itu. Apa itu nggak tahu. Tetapi orang Yahudi Perjanjian Lama pun sudah punya sense bahwa ini bukan semacam kelahiran yang biasa. Dan kalau mau di Bapak Ibu dan saya bandingkan, sebenarnya Yesaya pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 10. Di situ digambarkan bahwa anak yang dilahirkan oleh sang perempuan muda itu adalah tanda ajaib dari Allah. Dan anak itu juga adalah tanda daripada kehadiran Tuhan. Maka dia pakai kata yang disebut sebagai kata parthenos di sana. Untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mengandung adalah seorang perempuan yang masih perawan. Dia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Sehingga kalau ada yang bilang ini benih dari laki-laki yang lain, nanti dulu. Matius memilih kata ini karena dia mengerti apa yang terjadi secara historis. Bapak Ibu mungkin bisa bilang begini, ya itu kamu ngomong begitu karena kamu punya asumsi bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya mengasumsikan Alkitab adalah firman Allah. Tetapi mungkin teologi Reform punya perbedaan dengan beberapa teolog lain di dalam konteks teologi Injil. Orang-orang Reform percaya bahwa Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah firman Allah. Tetapi juga pada saat yang sama, kita percaya bahwa Alkitab kita adalah kitab suci yang memiliki akar historis yang sangat kuat. Kalau saudara dan saya mau bercerita mengenai Yesus Kristus, mencari catatan sejarah mengenai Yesus Kristus, catatan sejarah yang paling kuat untuk bisa disandari kebenarannya adalah Alkitab. Untuk 2 hal. Yang pertama, kita mau ngomong mengenai Yesus Kristus. Saudara boleh cari catatan dari abad pertama sampai sekarang yang berfokus semata-mata untuk berbicara mengenai Kristus, itu cuma Alkitab. Maka untuk mendapatkan cerita paling banyak, cerita paling luas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, kita mesti lihat kepada Alkitab. Yang kedua, ilmu sejarah sendiri. Saudara yang punya latar belakang sejarah, ada yang namanya kritik teks. Kalau ada sebuah teks kuno, kemudian mau diperbandingkan, mana yang bisa dipercaya, mana yang lebih bisa disandari kebenarannya, biasanya sejarawan akan mencari naskah yang paling tua. Misalnya begini, kalau 1000 tahun lagi, orang ingin tahu mengenai peristiwa COVID-19. Dan ada banyak naskah sejak
2020 sampai dengan 1000 tahun lagi ada banyak orang nulis mengenai COVID-19. Sejarawan harus menentukan tulisan-tulisan yang paling reliable, yang paling bisa disandari, yang paling bisa dipercaya itu yang mana. Ilmu sejarah mengatakan peristiwa yang muncul dalam rentang waktu yang cukup dekat dengan tulisan yang muncul dalam rentang waktu yang cukup dekat dengan sebuah kejadian, itulah yang bisa dipercaya. Artinya, kalau ada tulisan-tulisan yang dianggap reliable mengenai COVID-19, itu adalah tulisan-tulisan yang kira-kira muncul ya 2020 sampai katakanlah 2120. Kalau harus dibandingkan dengan tulisan yang muncul 1000 tahun kemudian, mungkin itu tulisan yang sangat canggih. Tetapi para sejarawan akan menganggap yang ini yang paling bernilai. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, sampai hari ini, catatan mengenai Yesus Kristus paling banyak ditemukan di dalam catatan Perjanjian Baru, di dalam catatan Injil. Dan peristiwa-peristiwa dan Injil, baik itu Matius, Markus, dan Lukas, adalah Injil yang ditulis di dalam abad yang pertama. Sampai kenapa ini menjadi penting? Karena para sejarawan itu kan sangat menekankan saksi mata. Kalau dicatat pada saat setelah peristiwa terjadi, tidak lama kemudian peristiwa ini dicatat, maka diandaikan ada saksi mata yang melakukan verifikasi. Jadi kalau saudara saya bicara mengenai dokumen historis, dokumen-dokumen yang lama, ya kita tidak bisa berbicara mengenai yang lain, kecuali pertama-tama berbicara mengenai Alkitab. Dan Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bukan hanya sebagai firman, tetapi juga bisa diperlakukan sebagai dokumen sejarah. Dia bersaksi kepada saudara dan saya bahwa perempuan ini adalah seorang perawan. Maka bagaimana saudara dan saya menjelaskan kehadirannya? Kehadiran daripada Yesus Kristus, ayat 18 sampai 19, malaikat itu bilang kepada Yusuf, sama seperti dia bilang kepada kepada Maria, bahwa anak ini hadir dalam kandungan Maria karena karya Roh Kudus. Dan ini mesti cukup untuk meyakinkan Yusuf pada hari itu. Hari ini kalau tiba-tiba ada seorang anak remaja mengandung, saudara tanya, siapa bapaknya? Kemudian dia bilang, ini pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu tertawa, berarti Bapak Ibu tidak percaya kan ya? Hari itu, Maria mau bersaksi apapun, nggak ada orang yang percaya. Nggak ada yang percaya. Yusuf itu percaya, karena malaikat bersaksi sama dia. Kalau malaikat nggak bersaksi sama dia, mungkin dia juga nggak akan percaya. Tetapi hari ini, inilah yang saudara dan saya dapatkan. Kesaksian malaikat, kesaksian Maria yang dikonfirmasi oleh Yusuf. Bahwa benih perempuan inilah yang menghasilkan seorang manusia laki-laki. Bapak Ibu, kalau di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 15 itu, dipakai semen ilius di dalam Vulgata, di dalam Septuaginta pakai spermatos autos. Untuk kemudian hari ini saudara saya menerjemahkannya sebagai benih perempuan. Ada perdebatan. Ada yang bilang benih perempuan itu hanya bisa mengatakan diambil dari perempuan. Tetapi ada yang bilang memang diambil dari ovumnya Maria. Lepas dari segala perdebatan itu, yang saya mau katakan adalah Yesus hadir di dalam rahim Maria. Dia mendapatkan kemanusiaannya dari Maria. Ini persis sama seperti Allah menciptakan Hawa dari Adam. Dia mengambil sesuatu dari Adam, lalu kemudian dia menciptakan Hawa. Sehingga Hawa menjadi manusia sama seperti Adam. Sekarang yang dia ciptakan adalah laki-laki namanya Yesus, tetapi dia mengambil sesuatu dari perempuan bernama Maria dan kemudian dia menciptakan manusia Yesus. Dan dengan demikian, saudara dan saya akan berjumpa dengan satu pribadi yang adalah Allah sejati, manusia sejati. Tinggal sekarang Bapak Ibu dan saya kemudian tinggal bertanya-tanya gitu. Dari mana kamu yakin bahwa dia adalah Allah sejati, manusia sejati? Dua nama Yesus Kristus yang dicatat dalam Injil Matius menjadi penting. Kalau anak itu lahir, kata malaikat, kasih nama dia Yesus. Dari kata Yosua, berarti ia adalah penyelamat. Yehosua, Yehova adalah penyelamat. Ini menekankan tindakan Allah untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, di dalam Matius itu kemudian penjelasannya sedikit lebih dalam waktu dia katakan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kata dari dosa ini kemudian perlu digarisbawahi karena ini adalah ide yang tidak dominan sebenarnya. Saya baca-baca Alkitab, paling tidak saya menemukan di dalam Mazmur 130 ayat 7-8 waktu dikatakan kalau Mesias itu datang, penyelamat itu datang, dia akan menyelamatkan umatnya dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Ya, ini mengaitkan kehadiran Yesus dengan pengampunan dosa. Tetapi ini bukan ide yang populer. Sehingga seorang penafsir juga bilang bahwa Mesias yang disebut sebagai Mesias spiritual itu bukan ide yang populer.
Paling banyak memang bahkan di dalam perjanjian lama, Mesias itu bersifat politis. Sehingga sebenarnya orang Yahudi waktu mereka berharap Mesias politik, itu juga bukan sebuah pengharapan yang Bapak Ibu dan saya kemudian bisa salahkan begitu saja. Memang di dalam Alkitab ide paling dominan mengenai Mesias adalah Mesias politik. Cuman perjanjian baru mengambil ide yang tidak populer ini dan kemudian memberi tekanan kepada kita hari ini. Dia menyelamatkan mereka bukan dari situasi politik yang tidak bagus, tetapi dari dosa mereka. Supaya ketika saudara dan saya membaca bagian ini, saudara dan saya tidak mengikuti pengharapan yang umum berlaku pada masa itu. Allah menyelamatkan manusia melalui seorang manusia yang namanya Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa dia? Nama yang kedua menjelaskannya. Dia adalah Immanuel. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Yesus bukan sekedar manusia, yang melaluinya Allah menyelamatkan kita. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang datang dari sorga dan hadir di antara manusia. Ini sukacita Natal. Kita bersukacita karena Allah itu hadir di dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Hadir di antara saudara dan saya. Dan saya mau tutup dengan mengingatkan saudara pada 2 poin ini. Kalau dia disebut sebagai Immanuel dan dia menjadi sukacita saudara dan saya, ini berarti Allah hadir secara real. Sekali lagi, Immanuel itu berarti Allah hadir secara real di dalam daging, di dalam kemanusiaan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia hadir di dalam daging, mendapatkan daging dari Maria itu, supaya dia bisa menderita seperti saudara dan saya menderita, supaya dia bisa mengalami seluruh kelemahan saudara dan saya, supaya dia juga bisa mengalami apa yang disebut sebagai kematian bahkan, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukankah ini sukacita kita? Apa yang menjadi sukacita saudara dan saya ketika saudara dan saya merayakan Natal? Allah menjadi manusia dan berhenti di situ saja. Kalau dia Allah jadi manusia dan dia tidak pernah mati bagi saudara dan saya, sia-sia itu seluruh proses Natal. Oleh karena itu maka kehadiran Kristus itu satu paket loh. Mulai dari Natal sampai dengan Jumat Agung, sampai dengan Paskah, sampai dengan Hari Kenaikan, bahkan sampai dengan Pentakosta. Itu adalah satu paket itu. Tidak bisa saudara dan saya hanya menekankan satu poin, lalu kemudian yang lain saudara dan saya abaikan. Dia hadir secara real di dalam daging, di dalam kemanusiaan, supaya dia bisa menjadi penebus bagi saudara dan saya. Ini jelas dikatakan melalui namanya tadi. Yang kedua, Immanuel itu menjadi kabar sukacita bagi saudara dan saya. Leon Morris mengatakan, di dalam Yesus tidak kurang dari Allah sendiri datang kepada kita. Dan Allah ini hadir di antara manusia selamanya. Sekali lagi, dalam Yesus tidak kurang dari Allah sendiri datang kepada kita. Dan Allah ini hadir di antara manusia selamanya. Oleh karena itu sebenarnya kata Allah menyertai kita Bapak Ibu, itu menjadi salah satu tema besar di dalam Injil Matius. Seringkali orang bilang Matius punya tema besar adalah Kristus adalah Raja, betul. Tetapi di antara tema-tema besar Injil Matius ada satu ini, Allah menyertai kita. Injil Matius dimulai dengan kalimat ini, Allah menyertai kita. Kalimat akhir daripada Injil Matius juga Allah menyertai kita. Mari kita lihat. Pertama, Matius pasal 1 tadi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang mari saudara dan saya buka Matius pasal 28. Akhir Injil Matius. Minta Bapak Ibu membaca ayat yang ke-20. 2, 3. Matius pasal 1 mengatakan Kristus adalah Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Matius pasal yang ke-28, ayat yang paling terakhir, Sang Immanuel itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bicara mengenai penyertaan dari Sang Immanuel yang kekal dan tidak berhenti. Kristus hadir di tengah-tengah gereja untuk selama-lamanya. Saya kira dari sinilah kemudian kita mulai bisa baca atau memahami peristiwa transfigurasi. Yesus ada di atas gunung, Musa dan Elia datang bersama-sama dengan dia. Murid-murid lihat kemuliaan Kristus, lihat kemuliaan dua makhluk sorgawi itu, mereka begitu sukacita. Karena sukacita, mereka ingin mempertahankan sukacita itu di atas gunung itu. Mereka bilang kepada Yesus, kami akan bikin kemah untuk kamu, untuk Musa dan Elia.
Supaya apa? Supaya 3 orang ini terus ada di situ dan mereka terus lihat kemuliaan itu. Mereka terus nikmati kemuliaan itu. Tetapi justru setelah mereka mengeluarkan kalimat, kami akan bangun kemah untuk kalian. Pada saat itulah awan datang, awan menutup, dan setelah itu kemudian 2 orang itu pergi dan Yesus tampak seperti biasa lagi. Kenapa ya? Justru pada saat mereka ingin mempertahankan kemuliaan Kristus di dalam kemah itu, Allah kemudian mengambil kemuliaan itu dan mereka tidak lihat lagi. Bagi saya, peristiwa transfigurasi itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Tindakan Allah itu mengambil 2 makhluk itu dan kemuliaan Yesus hilang justru ketika mereka bicara mengenai kemah. Kenapa? Karena Kristus dan kemuliaannya tidak diam di dalam kemah buatan tangan manusia. Sekali lagi, Kristus dan kemuliaannya tidak berdiam di dalam kemah buatan tangan manusia. Kristus dan kemuliaannya berdiam di dalam kemah yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, yaitu gerejanya. Aku akan mendirikan gerejaku, kata Yesus Kristus. Dan di sanalah kemuliaan Kristus berdiam. Di sanalah kemuliaan Kristus dipancarkan. Sampai kapan? Sampai kepada kekekalan. Dia adalah Allah yang hadir secara real di dalam daging, di dalam kemanusiaan. Dia adalah Allah yang hadir sendiri di tengah-tengah manusia. Sampai selamanya. Artinya Kristus hadir di dalam hidup dan pelayanan gereja di sepanjang zaman. Bapak Ibu, prinsip ini penting bagi saudara dan saya. Kita sudah lewati seluruh pelayanan tahun 2023 kan ya. Ini sudah hari Minggu yang terakhir. Belum, masih tanggal 31. Kita sudah pengen aja lewat. Tapi minggu depan akan menjadi minggu yang paling terakhir dan seluruh pelayanan saudara 2023 dengan segala pelayanannya sudah lewat. Kita bersyukur untuk itu. Kita melihat penyertaan Tuhan. Tahun 2024 saudara dan saya kemudian akan masuk di dalam banyak lagi pelayanan. Dan saudara dan saya juga akan menemukan banyak sekali pergumulan. Gak mungkin itu. Kita pelayanan tanpa pergumulan. Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam pelayanan tahun depan, jangan membayangkan pelayanan tanpa pergumulan. Gak mungkin itu. Tetapi bayangkanlah bahwa saudara dan saya melayani, bergumul, dan Kristus masih tetap hadir. Sama seperti dia hadir di dalam 2023. Dia akan hadir di dalam 2024. Dia janjikan itu kok. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang Tuhan izinkan lewati tahun 2023 dan siapa yang tidak. Tapi kalau saudara dan saya lewati tahun 2023, pergi kepada 2024, dengan siapapun saudara dan saya jumpai nanti, percayalah bahwa yang paling penting adalah Kristus hadir bersama-sama dengan kita sebagaimana janjinya. Dalam pelayanan gereja, Bapak Ibu, Tuhan tuh datang dan pergi. Mereka silih berganti. Saudara secinta apapun saudara kepada seorang hamba Tuhan, ada masa dia akan pergi. Bisa gara-gara 2 hal ini. Pertama, gara-gara sinode minta dia pergi. Yang kedua, gara-gara Tuhan panggil dia pindah alamat ke surga. Ya sudah, selesai, dia akan pergi. Orang lain akan datang dan kemudian melayani bersama-sama. Bapak Ibu hamba Tuhan datang dan pergi, tetapi ada satu yang tidak boleh pergi dari gereja ini. Kristus, sang kepala gereja. Jemaat datang dan pergi. Hari ini saudara berjumpa yang satu, hari yang lain saudara berjumpa yang lain. Tetapi yang gak boleh berganti adalah Kristus, sang kepala gereja itu. Dia sendiri yang bilang bahwa dia adalah Immanuel yang menyertai engkau dan saya sepanjang zaman. Gary Cikarang mau ada sampai kapan kita nggak tahu. Tapi hal yang paling penting adalah dia hadir bersama dengan saudara dan saya sampai kesudahannya. Kalau dia hadir di tengah gereja sampai segala zaman atau sampai kepada kesudahannya, itu berarti dia juga bisa hadir dalam hidup personal umat Allah selamanya. Dan saya kira ini adalah kesaksian yang terkuat. Dia hadir di dalam komunitas. Tapi dia juga hadir dalam kehidupan saudara dan saya secara personal. Pada saat saudara dan saya hidup, dia bisa hadir bersama dengan saudara, menolong saudara dan saya melewati pergumulan demi pergumulan. Tetapi ketika saudara dan saya berhadapan dengan kematian, karena dia telah berjanji bahwa dia menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahannya, saya sangat percaya bahwa pengalaman Stefanus adalah pengalaman kita ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Pada saat saudara dan saya menghembuskan nafas kita yang terakhir. Karena dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman atau sampai kepada kesudahannya. Maka ketika saudara dan saya menghembuskan nafas kita, wajah pertama yang akan saudara dan saya lihat adalah wajah sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya akan melihat bukti bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang kekal, yang terus ada bersama dengan umatnya. Justru di dalam hembusan nafas terakhir saudara dan saya.
Kita boleh lewat 2023, boleh nggak lewat 2023, tetapi Dia akan tetap pegang tangan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang terus diberikan kepada kami, mengarahkan kami kepada sukacita yang sejati. Berbelas kasihanlah bagi kami dan tolonglah kami, supaya kami boleh menikmati sukacita sejati. Karena kami mengenal Kristus, karena kami berjumpa dengan Dia, karena Dia terus ada di dalam kehidupan kami. Dia menyatakan kehendak-Nya, memberikan kami Roh Kudus, supaya kami bukan hanya mengerti kehendak-Nya, tetapi menerima dan menundukkan diri padanya. Berkatilah kami dan pimpinlah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.